Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Yang terhormat Bapak Kepala UPT SMP Negeri 3 Kotosala, kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil, seterusnya kepada seluruh majelis guru yang hadir pada hari ini di ruangan ini, yang sama-sama kita banggakan semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada hari ini, hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024, kita melaksanakan kegiatan yang akan nantinya diisi oleh rekan sejawat kita, yaitu Bapak Andi Saputra sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Dharmasraya. Yang mana pada tujuan kegiatan hari ini adalah rekan kita nanti Bapak Andi akan menyampaikan pembahasan ataupun diseminasi budaya positif dari modul 1.4 yang akan diimbaskan kepada sekolah kita, yaitu SMP Negeri 3 Kotosala. Alhamdulillah, pada hari ini kita semua sudah berkumpul di sini dan siap akan mendengarkan dari Pak Andi nanti. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada arwah junjungan kita yang Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita kelak diakui sebagai umatnya karena telah memperbanyak salawat untuk beliau. Baik Bapak dan Ibu, tanpa memperpanjang waktu, ya, saya sebagai moderator pada hari ini akan membacakan susunan acara kita. Yang pertama pembukaan yang sedang berlangsung, yang kedua sambutan nanti dari kepala sekolah yang akan diwakili nanti oleh Bapak Wakil kita, yaitu Pak Sartono. Kemudian acara berikutnya yaitu pengimbasan atau diseminasi positif yang langsung akan disampaikan oleh Bapak Andi Saputra SPI. Dan yang terakhir adalah penutup. Baik, untuk menghemat waktu, kita masuk kepada acara yang kedua, yaitu kata sambutan dari kepala sekolah yang akan diwakili oleh Bapak Sartono SPD. Kepada Bapak, waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala SMP Negeri 3 Kotosala, Bapak dan Ibu Majelis Guru dan staf tata usaha. Syukur alhamdulillah, Bapak dan Ibu ya, yang melaksanakan program CGP angkatan 11 itu akan mengimbaskan ya materi diseminasi budaya positif ya. Itu nanti akan menjadi sasarannya, menjadi motivasi bagi Bapak Ibu guru yang lain yang belum mengikuti CGP. Jadi dengan adanya program CGP ini ya, mudah-mudahan seluruh guru yang terutama
khususnya yang berada di SMP Negeri 3 Ketosala sudah mengikuti program CGP dengan baik. Walaupun kalau kita lihat sekarang baru yang lulus 1 orang, yang sedang tahap pelaksanaan itu 2 orang, dan untuk tahun-tahun berikutnya itu masih ada angkatan berikutnya, itu mohon diikuti ya. Itu menjadi motivasi bagi kawan-kawan yang belum hari ini sempat untuk mengikuti program CGP. Nah, menyinggung daripada diseminasi budaya positif ini, jadi nanti materi-materi yang akan disajikan oleh Bapak Andi Saputra ya sebagai pemimbas materi ini di modul 14 ya. Modul 14 ya. Itu tentunya mengeksplor apa-apa yang ada di sekolah kita. Budaya-budaya positif yang ada di sekolah kita itu akan dikemas sehingga diimbaskan oleh Bapak Ibu guru yang lain dan diterapkan pada sekolah kita, yaitu SMP Negeri 3 Ketosala. Barangkali mengingat waktu ya, nanti Bapak Andi akan menjelaskan ya program-program diseminasi budaya positif ini. Tentunya juga kita akan mengadakan umpan balik, jadi berdiskusi bagaimana caranya supaya budaya positif ini dapat diterapkan secara maksimal. Barangkali itu penyampaian ya, saya mewakili dari Bapak Kepala Sekolah, mudah-mudahan dapat bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi motivasi bagi Bapak Ibu guru yang lain. Kemudian saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Sartono ya yang telah menyampaikan kata sambutan pada kita semua pada hari ini tentang sedikit tentang budaya positif yang ada di sekolah kita. Baik, kita lanjutkan acara berikutnya, yaitu diseminasi budaya positif ya yang akan disampaikan langsung oleh rekan kita, yaitu Pak Andi Saputra selaku CGP Angkatan 11 Kabupaten Darmasraya. Kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili, kemudian yang saya hormati Bapak dan Ibu guru hebat SMPN 3 Ketosala. Baiklah, saya Andi Saputra SPI, CGP Angkatan 11 Kabupaten Darmasraya, ingin berbagi dengan Bapak Ibu tentang budaya positif dalam modul 1.4. Nah, adapun konsep utama dari modul 1.4 ini tentang budaya positif, yang pertama ada perubahan paradigma belajar, yang kedua ada disiplin positif, yang ketiga ada kebutuhan dasar manusia, yang keempat ada motivasi perilaku manusia. Dan kemudian nanti kita juga akan melihat di sana ada posisi kontrol, kemudian ada keyakinan kelas, dan ada segitiga restitusi. Nah, kedelapan hal ini nantilah yang akan kita laksanakan di dalam melaksanakan pendidikan di sekolah kita. Nah, sekarang kita lihat yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Dan pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan
dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi dalam paradigma baru ini nanti diharapkan kita dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas kita masing-masing, yaitu sesuai dengan kebutuhan atau tahap perkembangan dari murid kita itu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, kita lihat di sini ada profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, indikator yang diharapkan nanti adalah akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Nah, kemudian yang kedua ada berkebinekaan global. Selanjutnya di sini ada bergotong royong. Nah, dalam bergotong royong ini diharapkan nanti ada kolaborasi, adanya kepedulian di antara kita dan siswa. Itu harus ada saling kolaborasi atau saling komunikasi. Dan kemudian ada kreatif. Nah, di sini kita nanti diharapkan menghasilkan gagasan yang orisinal, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal, dan memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif atau solusi dari suatu permasalahan. Nah, di sini nanti kita diharapkan dapat mewujudkan siswa yang kreatif. Kemudian bernalar, memperoleh dan memproses informasi dengan gagasan, menganalisa dan mengevaluasi penalaran. Kemudian kita juga diharapkan bisa nanti merefleksi dan mengevaluasi pemikiran sendiri. Dan kemudian mandiri, pemahaman diri dan situasi regulasi diri. Nah, jadi nanti diharapkan kita menghasilkan murid-murid yang mandiri. Nah, jadi itulah profil pelajar Pancasila yang akan kita terapkan di lingkungan sekolah kita. Nah, ini penjabarannya. Yang kedua ada disiplin positif. Tadi setelah yang pertama ada paradigma baru, kemudian dilanjut dengan disiplin positif. Nah, dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang diinginkan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kita cenderung menyambungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan menjadi motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan. Dan jadi di sini berarti kita nanti memberdayakan anak itu untuk tidak melakukan sesuatu itu tanpa sogokan. Berarti anak itu memiliki keinginan sendiri dalam dirinya sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Nah, kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Nah, pada kebutuhan dasar manusia ini ada 5 yang kami dapatkan kemarin dalam pendidikan. Yang pertama adalah bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan. Kemudian kebebasan dan kesenangan. Nah, jadi di sini dapat kita artikan bahwa di dalam pendidikan kita nanti kita
kita berharap bahwa anak kita itu dapat bertahan hidup. Kemudian anak-anak kita itu membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan, kebebasan, kemudian kesenangan. Nah, ini dia. Kebutuhan dasar manusia, kebutuhan makan, minum, tempat berteduh. Kemudian kebutuhan memberikan dan menerima cinta. Kemudian kebutuhan didengarkan, tidak merasa dikontrol sistem sekolah. Kemudian kebutuhan membuat pilihan dan rasa senang dan bahagia. Nah, inilah nanti yang dapat kita terapkan di dalam lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah. Nah, kita lihat kebutuhan makan, minum, tempat berteduh. Nah, ini sekarang kita isi titik-titik ini berdasarkan kebutuhan tadi. Ada bertahan hidup, ada kasih sayang dan rasa diterima, ada penguasaan, ada kebebasan, dan ada kesenangan. Nah, kira-kira menurut bapak dan ibu-ibu nanti, kebutuhan makan, minum, tempat berteduh, kebutuhan memberi dan menerima cinta, kebutuhan didengar, tidak merasa dikontrol sistem sekolah, kebutuhan membuat pilihan, rasa senang dan bahagia, itu nanti dia termasuk kebutuhan yang mana? Saya minta nanti Bapak Ibu memberikan kira-kira kebutuhan makan, minum, dan tempat berteduh itu dia masuk kebutuhan yang mana? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kalau menurut saya, kebutuhan makan, minum, dan tempat berteduh itu termasuk kepada kebutuhan bertahan hidup. Terima kasih. Oke, jadi menurut Bu Yulia, kebutuhan makan, minum, tempat berteduh itu termasuk ke dalam kebutuhan bertahan hidup. Nah, kemudian yang kedua, kebutuhan memberi dan menerima cinta. Baik, terima kasih Pak Andi. Yang kedua itu kebutuhan memberi dan menerima cinta, itu termasuk kepada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Oke, terima kasih Bu Nindi. Nah, kemudian yang ketiga, ada kebutuhan didengarkan, tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Nah, itu termasuk kebutuhan dasar yang mana? Kebutuhan didengarkan, kebutuhan didengarkan, tidak merasa dikontrol sistem sekolah, itu adalah kebutuhan dasar manusia, penguasaan Pak Andi. Oke, terima kasih Bu Yosi. Dan kemudian kita lihat yang keempat, kebutuhan membuat pilihan. Saya minta kepada terima kasih bahwa kebutuhan untuk membuat pilihan itu ya bisa diterima dengan kebebasan ya. Jadi setiap siswa itu bebas menentukan pilihan sesuai dengan kehendak dan minat belajarnya. Oke, terima kasih Pak Sar. Dan kemudian yang terakhir ada rasa senang dan bahagia. Nah, ini kira-kira masuk kebutuhan dasar manusia yang mana? Silakan Bu Erna.
Oke. Tadi kita sudah melihat ya Bapak Ibu bahwa dari tanggapan yang Bapak Ibu berikan, kita sudah melihat bahwa kebutuhan makan, minum, tempat berteduh itu termasuk kepada bertahan hidup. Dan kemudian kebutuhan memberi dan menerima cinta itu termasuk ke dalam kasih sayang. Kemudian kebutuhan didengarkan, tidak merasa dikontrol sistem sekolah, itu termasuk ke dalam kebutuhan penguasaan. Kemudian kebutuhan membuat pilihan. Nah, ini termasuk ke dalam kebutuhan dasar manusia, yaitu kebebasan. Dan yang terakhir, rasa senang dan bahagia. Ini merupakan kebutuhan dasar manusia, kesenangan. Nah, kemudian kita lihat bagian yang berikutnya, yaitu motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi itu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, kita lihat ada menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebijakan diri sendiri. Nah, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi intrinsik. Ekstrinsik. Kemudian, murid melakukan disiplin karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi intrinsik. Kemudian melakukan ekstrinsik. Kemudian murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebijakan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Nah, ini ada sebuah kasus yang dilakukan oleh siswa. Ini saya ambil, yaitu kelas 8D diminta Bu Reni untuk membersihkan kelasnya. Lucy langsung menyapu kelas ketika mendengar instruksi yang diberikan oleh Bu Reni. Dari tindakan itu dia mendapatkan pujian dari Bu Reni. Namun setelah Bu Reni meninggalkan kelas 8G, Lucy berhenti menyapu kelas. Nah, kira-kira dari cerita tersebut motivasi apa yang dimiliki oleh Lucy? Ekstrinsik. Nah, kira-kira menurut Pak Jeb, tadi Pak Jeb memberikan pendapat itu adalah motivasi ekstrinsik. Bisa Pak Jeb sedikit menjelaskan kenapa Pak Jeb memilih motivasi ekstrinsik? Ya, terima kasih Pak Andi atas kesempatannya. Dari kasus yang dipaparkan di atas itu kelas 8G ya. Jadi di sini kelihatan anak ini ketika Bu Reni menyuruh memberikan perintah langsung dikerjakan. Tetapi ketika Bu Reni pergi meninggalkan, dia langsung berhenti menyapu kelas. Jadi di sini dapat kita ambil berdasarkan penjelasan dari Pak Andi tadi. Motivasi yang diambil oleh anaknya adalah motivasi ekstrinsik, berarti dari luar dirinya. Nah, kenapa? Karena dia hanya mengharapkan pujian dalam bekerja, tapi setelah pergi dia langsung berhenti. Nah, itu Pak Andi, terima kasih. Terima kasih Pak Jeb atas tanggapannya. Ya, benar sekali Pak Jeb. Dari cerita ini dapat kita simpulkan bahwa si Lucy ini dia bekerja apabila ada gurunya. Nah, setelah guru atau Bu Reni meninggalkan
kelas 8G, Lucy langsung berhenti untuk menyapu. Nah, ini tadi kita secara bersama mengambil kesimpulan bahwa motivasi yang ada di dalam diri Lucy itu motivasi ekstrinsik yang datang dari luar dirinya. Nah, kemudian kita lanjut ke konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal ini ada dua, ada hukuman dan ada penghargaan. Nah, hukuman ini contohnya menyakitkan, memberikan efek menyakitkan kepada siswa. Kemudian siswa merasa tidak nyaman. Kemudian terpaksa memaksakan. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan dan murid merasa rendah diri. Kalau kita menerapkan hukuman. Kemudian penghargaan. Penghargaan tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai diri. Nah, kenapa tadi dikatakan bahwa penghargaan itu merusak, mematikan kreativitas? Nah, di sini anak itu bekerja untuk menghasilkan sesuatu, dia hanya mengharapkan penghargaan dari gurunya. Jadi tidak muncul dari dalam dirinya sendiri untuk dia berkreativitas. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Nah, makanya sekarang di kurikulum Merdeka kita tidak boleh lagi memberikan perankingan terhadap anak, karena penghargaan itu nanti saya rasa penghargaan itu tidak efektif. Kemudian konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, kalau tadi identitas gagal, sekarang kita lihat kedisiplinan dengan identitas sukses. Itu ada dua, ada konsekuensi, ada restitusi. Nah, dalam konsekuensi ini penguatannya jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Sedangkan di restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Nah, ini contoh hukuman dan contoh konsekuensi. Nah, nanti kita akan mencoba untuk mengisi bagian yang ada di sebelah kanan. Ini nanti termasuk ke dalam konsekuensi atau dia termasuk ke dalam hukuman. Nah, yang pertama, kalau menurut Pak Rian, yang pertama itu hukuman atau konsekuensi. Baik, untuk yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu termasuk hukuman. Kemudian yang kedua, untuk melakukan coretan yang dibuat di meja tulis. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Ini masuk dalam konsekuensi ya. Itu berarti untuk tanggung jawab
Terima kasih. Baik. Yang ketiga yaitu murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu adalah hukuman, ya. Itu hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu konsekuensi. Berjemur di lapangan basket untuk belajar siap, saya mengajak ngobrol dengan teman, saya itu hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki, ya Pak Ibu. Sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah, ini termasuk pada hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan itu termasuk kepada hukuman. Nah, jadi terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah memberikan tanggapan terhadap contoh hukuman dan contoh konsekuensi yang saya buat. Nah, tadi kita mengambil kesimpulan bahwa lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah itu termasuk ke dalam hukuman. Nah, kemudian membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Ini tadi kita ambil, ini adalah sebuah konsekuensi. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini masuk ke dalam hukuman. Kemudian mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini termasuk ke dalam konsekuensi. Nah, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Ini termasuk ke dalam hukuman. Kemudian murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu hitam sesuai dengan peraturan sekolah. Ini termasuk ke dalam hukuman. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ini termasuk ke dalam hukuman. Nah, berarti Bapak dan Ibu semua saya sudah paham tentang hukuman dan konsekuensi. Nah, kemudian konsep disiplin pendekatan restitusi. Kemudian contoh penerapan segitiga restitusi. Nah, penerapan segitiga restitusi ini nanti ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas, yaitu kita mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan ini berhubungan dengan teori kontrol yang menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak-anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, sekarang kita lihat segitiga restitusi. Menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan. Oke, Bapak Ibu, untuk memecahkan suasana kita yang sudah agak kendor, yang sudah tegang, jadi kita sedikit melakukan ice breaking. Nah, kita ice breakingnya tepuk
tepuk semangat aja. Tepuk semangat. Semangat. Nah, kayaknya belum semangat, belum kompak. Nah, kita ulang kembali. 1, 2. Udah, kita sudah sama-sama mengerti dan paham bagaimana itu tepuk semangat. Sekarang kita ulang kembali. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nah, kemudian kita akan memecahkan kasus yang kedua. Nah, Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tetapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah. Sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup, ambil sepatu di rumah atau diantar sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Nah, sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Dan kira-kira dari kasus yang dihadapi oleh Sabrina ini, kira-kira keyakinan apa yang sudah dilanggar oleh Sabrina? Baik Pak Adi, kami akan mencoba mempelajari kasus yang ada sudah dibacakan oleh Pak Adi tadi, yaitu tentang Sabrina yang sudah terlambat kemudian salah pakai sepatu ya, Pak Adi. Ya, salah pakai sepatu kemudian dihukum oleh Pak Lukman. Oke, di sini saya bisa menanggapi kalau di sini Pak Lukman di sini sebagai guru, beliau di sini adalah sebagai penghukum. Ya, kenapa sebagai penghukum? Karena langsung tanpa mengambil kebijakan-kebijakan yang lain, dia langsung menghukum Sabrina karena di sini di paparan yang sudah dijelaskan di depan ini bahwasanya Sabrina ini dengan alasan kemudian rumahnya jauh, satu lagi dia terburu-buru, jadi salah pakai sepatu. Harusnya sebagai guru di sini Pak Lukman tidak langsung sebagai penghukum Pak Andi. Mungkin dia bisa bertanya dengan anak secara berkomunikasi dengan baik, kenapa, kemudian alasannya apa. Untuk yang pertama mungkin bisa diampuni barangkali. Mungkin di sini saya bisa menanggapi bahwa di sini Pak Lukman sebagai guru di sini
sebagai penghukum Pak Ana. Terima kasih. Oke, Pak Jeb, terima kasih atas masukannya. Nah, kalau kita lihat dari kasus yang dihadapi oleh Sabrina, benar tadi menurut pendapat Pak Jeb bahwa ini merupakan sebuah hukuman. Nah, kenapa kita mengatakan bahwa sebuah hukuman? Bahwa di sini Pak Lukman bersikeras untuk meminta Sabrina memakai sepatu warna hitam. Kemudian Pak Lukman juga bersikeras untuk menginstruksikan kepada Sabrina untuk mencopot sepatunya seharian di sekolah. Nah, jadi walaupun tadi Sabrina sudah memohon, sudah memberikan alasan-alasan kepada Pak Lukman kenapa dia memakai sepatu warna hitam, tapi Pak Lukman tetap bersikeras. Nah, ini tadi disimpulkan bahwa Pak Lukman memberikan bersifat sebagai penghukum. Nah, sekarang kita lihat posisi kontrol restitusi. Nah, jadi cerita tadi nanti kita hubungkan dengan 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, posisi kita sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Kemudian sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, kita lihat sebagai penghukum. Kalaulah kita sudah menghukum anak, kita lihat apa reaksi anak pada slide yang ada. Bahwa anak itu akan merasa tertekan, dia selalu merasa dihantui oleh guru yang menghukum. Maka anak itu dia akan ngecap, bapak itu seperti ini. Dia akan mengingatnya sampai masa-masa dia nanti tua. Tertanam di dalam hatinya. Bapak itu dia adalah seorang penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah. Nah, jadi kita membuat anak merasa bersalah. Kemudian sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau dan sebagai manajer. Nah, dari kelima posisi kontrol restitusi ini, yang paling baik adalah yang posisi mana kira-kira Bapak Ibu? Penghukum kah? Membuat anak merasa bersalah? Sebagai teman, pemantau, atau sebagai manajer? Sebagai teman, menurut Bu Yulia sebagai teman. Nah, tetapi setelah kami mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif, posisi kontrol yang paling baik adalah sebagai manajer. Nah, di mana pada posisi ini nanti kita bisa kita panggil anaknya, kemudian kita validasi, kemudian kita beri anak arahan, sehingga anak paham dengan apa yang ia lakukan dan keyakinan-keyakinan apa yang sudah disepakati, kemudian keyakinan apa yang sudah ia langgar. Nah, kemudian apa itu peraturan? Kita lanjut ke materi. Apa itu peraturan? Apa itu keyakinan? Nah, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Apa itu peraturan? Nah, jadi peraturan dengan keyakinan itu berbeda. Kalau peraturan ada nilai-nilai yang harus dipatuhi, dan apabila melanggar akan dikenakan hukuman. Kemudian keyakinan. Keyakinan itu adalah suatu yang diakui oleh sekelompok manusia dan bila melanggarnya akan dikenakan konsekuensi.
Nah, di sini nanti diharapkan anak bertanggung jawab atas apa yang sudah ia lakukan. Nah, sekarang peraturan dibuat oleh sebuah lembaga dan harus dipatuhi. Ini merupakan hukuman. Kemudian keyakinan dan kesepakatan. Itu dibuat atas dasar kesepakatan bersama. Nah, ini nanti akan kita berikan konsekuensi. Nah, sekarang kita akan mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif tentang peraturan dan kesepakatan. Nah, kalau di peraturan tidak boleh datang terlambat. Kemudian jangan buang sampah sembarangan. Tidak boleh mencemooh teman. Nah, ini kita ubah menjadi kalimat positif. Nah, kalimat positif inilah nanti dia yang akan menjadi sebuah kesepakatan. Nah, tidak boleh datang terlambat itu diubah menjadi datang tepat waktu. Kemudian jangan buang sampah sembarangan. Buang sampah pada tempatnya. Kemudian tidak boleh mencemooh teman. Saling menghargai sesama teman. Nah, jadi itulah tadi sedikit pemaparan yang saya sampaikan tentang diseminasi budaya positif modul 1.4. Semoga apa yang telah kita ulas tadi bermanfaat untuk kita semua. Akhir kalam saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pemaparan materi yang disampaikan oleh rekan kita Bapak Andi Saputra SPI. Mohon apresiasinya Pak Ibu. Ya. Luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Pak Andi, bahwasanya budaya positif itu penting kita terapkan di sekolah. Dan alhamdulillah untuk tahap ini ya, seiring dengan adanya guru CGP, guru GP ya, guru penggerak yang sudah ada di sekolah kita yaitu Bu Yosi. Kemudian nanti ada lagi saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 dan Pak Andi sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Mudah-mudahan nanti dengan adanya pengimbasan seperti ini nanti memotivasi teman-teman yang lain untuk ikut kegiatan ini, supaya budaya positif yang ada di dalam modul yang sudah kita pelajari ini sama-sama kita terapkan, sama-sama dalam proses kemajuan sekolah kita Pak Andi. Ya, jadi luar biasa sekali yang disampaikan tadi, bahwasanya budaya positif itu tidak hanya kita terapkan pada sekolah, terutama kita dulu sebagai guru. Ya, bagaimana kita mengontrol, ada tadi dijabarkan tadi di sana 5 posisi kontrol guru, yang sebaiknya, yang paling baik itu adalah posisi kita sebagai manajer. Dan selama ini mungkin kita hanya sebagai penghukum Bapak dan Ibu ya, sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah. Dan hari ini kita diterangkan, dipaparkan bagaimana kita bisa berada di posisi manajer. Untuk berada di tahap itu memang agak sulit, prosesnya cukup panjang. Mungkin kita sampai saat ini mungkin kita berada pada konsekuensi baru Pak Andi ya. Kenapa saya katakan begitu? Dan saya sudah melaksanakan di kelas bahwasanya kesepakatan itu sudah kita buat. Ada yang namanya kesepakatan kelas, kemudian ada yang namanya kesepakatan belajar. Dan saya sudah menerapkan hal itu. Namun untuk posisi manajer itu memang prosesnya luar biasa Bapak Ibu. Baik, untuk kegiatan kita hari ini setelah dipaparkan oleh Pak Andi mungkin demikian. Kemudian acara berikutnya adalah penutup, yaitu doa yang akan disampaikan oleh Bapak Andrianto SPDI. Kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatul muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Ghaffar ya Ghaffar, ya Alim ya Alim, ya Malik ya Qudus. Ya Allah, pada hari ini ya Allah kami mengadakan satu acara di sekolah kami dalam praktek berbagi kebaikan, dalam memajukan pendidikan di sekolah kami ya Allah. Ya Allah, berkatilah acara kami ini ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami guru-guru hebat ya Allah. Ya Allah, jadikan siswa-siswa kami ya Allah menjadi siswa yang mempunyai akhlak yang baik ya Allah. Ya Allah ya Rahman, terimalah amal ibadah kami ini ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah dengan berakhirnya doa yang disampaikan oleh Pak Anto tadi, maka berakhir pula kegiatan kita pada hari ini, yaitu diseminasi budaya positif yang telah disampaikan oleh Bapak Andi tadi. Baik, saya sebagai moderator pada hari ini mungkin banyak kata yang salah, mohon maaf, dan semoga pada berikutnya kita diberikan semangat ya untuk terus majukan proses pendidikan Indonesia. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak ada cabut dah.